Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang pengasih di surga, kami berterima kasih untuk hari Sabat, di mana kami bisa menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kesibukan yang kami lakukan setiap hari tiap minggu, dan menikmati di hadirat-Mu, dan bersukacita kebersamaan dengan-Mu dan sesama umat percaya. Kami mohon, Bapa, bila kami membuka firman yang suci agar Roh Suci-Mu melalui pelayanan malaikat suci hadir di sini. Tolonglah kami memahami firman-Mu, perkara-perkara besar dari firman-Mu, dan bagaimana memberi pengaruh terhadap kehidupan pribadi kami, dalam perjalanan kami bersama Yesus. Terima kasih Bapa, janji kehadiran-Mu. Karena kami mohon semua ini, melalui nama yang penuh kuasa dan luar biasa dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya ingin mengundang Anda membuka Alkitab bersama saya ke Kitab Keluaran. Keluaran 36 ayat 8. Pada waktu kita mempelajari bait suci Yahudi, ada satu hal yang sangat menonjol. Dan itu adalah dominasi malaikat di bait suci Yahudi. Malaikat-malaikat ini sepertinya ada di mana-mana. Nah, di Keluaran 36 ayat 8. Kita menjumpai deskripsi malaikat yang disulam pada tabir-tabir yang berbeda yang ada di kemah suci Yahudi. Dikatakan di Keluaran 36 ayat 8. Lalu semua seniman berbakat di antara mereka, yang mengerjakan pembangunan kemah suci, membuat 10 tirai dari lenan halus yang dipintal, dan dari benang biru, ungu, kirmizi. Mereka membuatnya dengan desain kerup. Tentu saja, kerup itu malaikat. Jadi malaikat-malaikat disulamkan pada tabir-tabir yang berbeda di bait suci Yahudi. Nah, Alkitab juga memberitahu kita bahwa, pada tabir antara bilik suci dan bilik maha suci di kemah suci Yahudi, juga ada malaikat-malaikat yang disulamkan di sana. Perhatikan Keluaran 36 ayat 35. Keluaran 36 ayat 35. Ini berbicara mengenai tabir yang memisahkan bilik suci dari bilik maha suci. Kita sudah berbicara mengenai bilik suci semalam, di mana kita temukan 7 kaki dian, kita temukan meja roti sajian, dan kita temukan mezbah pedupaan dari emas. Dan tentu saja di belakang tabir itu adalah tabut perjanjian. Dikatakan di Keluaran 36 ayat 35. Dibuatlah tabir itu dari benang biru, ungu dan merah kirmizi. Lenan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan desain kerup yang indah. Perhatikan sekali lagi, bahwa ada kerup yang disulamkan dengan indah pada tabir di antara bilik suci dan bilik maha suci. Tetapi ada 2 malaikat istimewa di dalam kemah suci. Sebenarnya di bait suci Salomo ada 4 malaikat. 2 malaikat di atas tabut perjanjian dan 2 berdiri di sebelahnya. Dengan kata lain ada 4 malaikat yang mengelilingi tabut yang merupakan lambang dari tahta Allah. Mari baca Keluaran 25 ayat 18-22 mengenai kedua kerup istimewa ini yang menudungi tabut perjanjian. Dikatakan dalam Keluaran 25 ayat 18. Ini adalah instruksi yang diberikan kepada Musa. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Tutup pendamaian adalah tutup dari tabut perjanjian. Ayat 19, buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini, dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Buatlah kerup di atas kedua ujungnya dari potongan yang sama dengan tutup pendamaian itu. Ayat 20, kerup-kerup itu. Ini adalah detail kuncinya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Dan sekarang tiba pada kata kuncinya. Menudungi tutup pendamaian itu, yang melambangkan tahta Tuhan. Dengan sayap-sayapnya. Dan wajahnya saling berhadapan. Dan wajah-wajah itu mengarah pada tutup pendamaian. Ayat 21, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Di sanalah Sekinah turun. Selanjutnya dikatakan,
Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh kesaksian itu, 10 hukum, yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Aku akan berbicara dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu. Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi ada kerup-kerup istimewa ini dikemas suci di padang gurun. Keduanya berada di atas tabut perjanjian menudungi atau menutupi tutup pendamaian yang melambangkan tahta Tuhan. Dan di bait suci yang dibangun Salomo tentu saja ada 2 kerup tambahan yang berdiri di sana. Yang berarti tahta Tuhan dikelilingi oleh 4 kerup. Itulah sebabnya dalam Mazmur 80 ayat 1. Kita temukan uraian mengenai di mana Tuhan duduk atau di mana Tuhan berdiam. Dikatakan di Mazmur 80 ayat 1. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau, yang berdiam di antara para kerup, tampillah bersinar. Di mana Tuhan tinggal? Di mana kemuliaannya dinyatakan? Di antara para kerup. Dengan kata lain, ada 2 kerup penudung yang menutupi tutup pendamaian. Di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam bait suci. Nah, di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu hukum dengan 10 perintah. Dan menurut Alkitab, itu sebabnya para kerup ini memandang ke arah tutup pendamaian. Mereka sedang menatap dengan kagum pada hukum Allah, yang adalah dasar dari pemerintahan Allah. Mari kita baca Ulangan 10 ayat 1-5 di mana terdapat uraian 10 perintah itu yang ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Ulangan 10 ayat 1. Dikatakan di sana, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Dikatakan, serupa dengan yang mula-mula karena loh batu pertama yang berisikan 10 perintah. Dilemparkan oleh Musa ke bawah dan pecah berkeping-keping. Ketika Israel menyembah lembu emas. Tuhan menyuruh Musa membawa 2 loh batu lagi. Dan dia akan menulis ke-10 perintah itu pada loh batu itu lagi. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Lalu Tuhan berkata, maka aku akan menuliskan pada loh itu firman pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Lalu letakkanlah kedua loh. Di mana, haruslah kau letakkan ke dalam tabut itu. Ayat 3, maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga. Dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Sekarang perhatikan ayat 4. Satu-satunya yang pernah ditulis Tuhan dengan jarinya sendiri di dalam Alkitab. Dikatakan di ayat 4, dan pada loh itu, ia, yaitu Tuhan. Menuliskan, sama dengan tulisan yang mula-mula. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api. Pada hari kamu berkumpul, lalu Tuhan memberikannya kepadaku. Kemudian aku turun kembali dari atas gunung. Sekarang perhatikan. Dan aku, meletakkan loh-loh itu, di mana? Ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi perhatikan apa yang kita temukan di dalam tabut perjanjian, loh batu dengan 10 perintah. Dan 2 kerup di kemah yang di padang gurun. Dan 2 kerup tambahan yang berdiri tertunduk ke arah tutup pendamaian. Menatap ke hukum Tuhan sebagai penghormatan kepada konstitusi pemerintahan Tuhan. Sekarang, di bait suci yang dibangun Salomo, kita juga mendapati dominasi malaikat. Di mana-mana di dalam bait suci Salomo itu, kita temukan malaikat. Perhatikan 2 Tawari 3 ayat 7. 2 Tawari 3 ayat 7 di dinding-dinding ada pahatan malaikat. Karena bait suci Salomo dibangun dari bahan yang padat, bukan dari tabir-tabir, melainkan dibuat dari bahan yang padat. Jadi, 2 Tawari 3 ayat 7 dikatakan. Demikianlah ruang itu balok-baloknya. Ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas. Dan sekarang perhatikan, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup.
Dengan kata lain, di semua dinding bait suci ini terdapat ukiran malaikat-malaikat di sana. Malaikat sangatlah penting sehubungan cara Tuhan menata alam semesta. Terdapat malaikat-malaikat juga pada tirai yang memisahkan bilik suci dari bilik maha suci di bait suci yang dibangun Salomo. Perhatikan 2 Tawari 3 ayat 14. 2 Tawari 3 ayat 14, dikatakan di sana. Kemudian dia membuat tabirnya dari warna biru, ungu, merah kirmizi, dan lenan halus, dan kerubim ditenunkan ke atasnya. Juga di bait suci Salomo ini sebenarnya adalah istilah yang salah karena bait suci itu dibangun oleh Salomo. Kita temukan kerubim-kerubim yang menudungi tabut perjanjian. Perhatikan 2 Tawari 5 ayat 7-8. 2 Tawari 5 ayat 7-8. Sekarang kita perhatikan bait suci yang dibangun Salomo. Prinsipnya sama, malaikat di mana-mana. Malaikat-malaikat diukir pada dinding-dinding. Malaikat-malaikat pada tirai di antara bilik suci dan bilik maha suci. Sekarang kita perhatikan bahwa ada juga kerup-kerup penudung. Dikatakan di 2 Tawari 5 ayat 7. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Ini setelah bait suci itu selesai dibangun. Ke ruang yang paling dalam dari bait suci, di bilik maha kudus. Perhatikan, tepat di bawah sayap kerup-kerup itu. Oleh karena kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu. Dan kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya. Jadi, perhatikan prinsipnya, bahwa kerubim sebenarnya menudungi atau menutupi tabut perjanjian. Saat mereka menunduk ke bawah sebagai tanda hormat kepada hukum Tuhan. Tetapi di dalam bait suci bukan hanya ada kerubim, ada juga makhluk bersayap 6. Yaitu malaikat yang dikenal sebagai serafim. Perhatikan Yesaya 6 ayat 1-2. Ada banyak malaikat di dalam bait suci. Perhatikan Yesaya 6 ayat 1-2, di mana ada kelompok malaikat yang lain di samping kerubim yang bersayap 4. Sekarang kita temukan serafim yang bersayap 6. Dikatakan di ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta, yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sekarang perhatikan, di atasnya, artinya di atas tahta, berdirilah para serafim. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, ini penghormatan kepada Tuhan. 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, ini juga tanda penghormatan kepada Tuhan. Dan 2 sayap dipakai untuk terbang. Mungkin Anda ingin tahu sekuat apa suara para serafim ini. Jika kalian membacanya di Yesaya pasal 6. Di sana dikatakan pada waktu para serafim bernyanyi, suci, suci, suci. Bait suci benar-benar bergetar. Dengan kata lain, ini adalah malaikat-malaikat yang hebat, yang memiliki pita suara yang kuat. Sekarang, kita punya pertanyaan. Siapakah malaikat-malaikat itu? Anda tahu, ada teori yang umum masa kini, bahkan dianut juga oleh dunia Kristen. Yaitu bahwa malaikat adalah roh dari orang-orang yang sudah mati. Yang kembali untuk membantu mereka yang masih hidup di planet bumi. Mungkin teori ini dipopulerkan oleh suatu program di TV di waktu yang lampau, yang berjudul Highway to Heaven. Yang dimainkan oleh Michael Landon. Saya lihat banyak yang berkata, ya, kami ingat. Anda tahu, ceritanya, dia mati lalu dia kembali ke dunia. Untuk membantu orang-orang di dunia, dan dia kembali sebagai seorang malaikat. Sesungguhnya, Alkitab tidak mendukung ide seperti ini. Malaikat adalah makhluk yang berbeda dari manusia, dan sudah ada sebelum manusia ada. Mari kita ke Ayub 38 ayat 4-7. Apa yang kita pelajari ini sangat penting. Nanti kita akan pelajari mengenai keadaan orang yang sudah mati. Sebaiknya Anda mengerti bahwa malaikat tidak datang sebagai roh orang sudah mati. Untuk berbicara kepada kita dan berkomunikasi dengan kita. Sangat disesalkan, ini adalah suatu kesalahpahaman yang terjadi bahkan di dalam dunia Kristen. Ayub 38 ayat 4-7, saya mau menunjukkan bahwa malaikat sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dikatakan di sini, Tuhan sedang memberikan serangkaian pertanyaan kepada Ayub. Di manakah engkau, ketika aku meletakkan dasar bumi?
Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Lalu Tuhan berkata dengan nada sinis, bukankah engkau mengetahuinya? Siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Fondasinya diikatkan pada apa? Atau siapakah yang memasang batu penjurunya? Sekarang, perhatikan, ini sudah jelas berbicara mengenai penciptaan dunia. Dan sesuatu terjadi pada saat penciptaan. Ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar, berbuat apa? Bersorak-sorak bersama-sama? Dan semua anak Allah, berbuat apa? Bersorak-sorai? Pertanyaan, apakah bintang-bintang fajar, anak-anak Allah, sudah ada sebelum dunia ini diciptakan? Tentu saja. Disebutkan dengan sangat jelas bagaimana Tuhan meletakkan dasar bumi. Dan dikatakan ketika Tuhan berbuat itu, bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi malaikat adalah jenis makhluk yang berbeda, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sekarang, marilah kita berbicara sedikit mengenai jumlah malaikat dan tatanannya. Marilah kita lihat dulu. Faktanya adalah, para malaikat memiliki seorang panglima. Marilah ke kitab Yosua 5 ayat 13-15. Yosua 5 ayat 13-15. Di sini kita dapati Yosua berada di luar kota Jeriko. Kota Jeriko akan segera jatuh ke tangan orang Israel. Dan di sini ada sesosok individu yang datang, dan bertemu dengan Yosua, dan ada pedang terhunus di tangannya. Dan Yosua bertanya kepadanya, katanya, apakah engkau dari mereka yang berpihak kepada kami atau yang menentang kami? Saya ingin Anda perhatikan bagaimana kelanjutan percakapan ini di Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya. Seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya, apakah engkau di pihak kami atau di pihak lawan? Ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi, sebagai apa? Sebagai panglima bala tentara Tuhan. Apakah malaikat punya panglima? Tentu saja. Panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Dan Yosua sekarang perhatikan siapa malaikat ini. Ini bukan malaikat biasa. Ini adalah panglima bala tentara surga. Tak lain adalah Yesus Kristus, menurut kebanyakan pelajar Alkitab. Selanjutnya dikatakan di ayat 14. Aku panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, lalu berbuat apa? Menyembahnya. Ini bukan malaikat biasa. Karena menurut Wahyu 19 ayat 10 dan 22 ayat 8-9, malaikat menolak disembah. Tetapi masih ada kelanjutannya, dikatakan di sini, dengan mukanya ke tanah dan menyembah. Dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Hal yang sama yang terjadi di semak yang terbakar, terjadi pula di sini di luar kota Yerikho. Malaikat ini, panglima ini, tak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, tahukah Anda bahwa malaikat ini diatur menurut format militer? Mereka berfungsi dalam urutan yang tepat dan mereka berfungsi di dalam kelompok. Anda berkata, dari mana kita tahu hal ini? Karena di Matius 26 ayat 53. Yesus mengucapkan kata-kata yang mungkin kita semua sudah kenal. Matius 26 ayat 53, ketika orang-orang datang untuk menangkap Yesus. Yesus mengucapkan kata-kata yang sangat menarik ini. Dia berkata, atau apakah kau menyangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim, apa, lebih dari 12 pasukan atau legiun malaikat? Apakah malaikat diatur dalam bentuk pasukan? Tentu saja, dan apakah itu, legiun? Legiun adalah divisi atau kesatuan tentara Roma. Dengan kata lain, Tuhan juga mengatur para malaikat dalam format militer. Sekarang saya ingin beri ide. Jika Anda mau membaca pasal yang menarik mengenai bagaimana para malaikat berfungsi di dalam bait suci Tuhan, Anda harus membaca Yehezkiel pasal 1. Pasal ini tidak berbicara mengenai UFO.
yang dibicarakan adalah tahta Tuhan, dan bagaimana Tuhan lewat malaikat-malaikatnya melayani alam semesta dan memelihara agar alam semesta berfungsi dengan teratur. Di Yehezkiel pasal 1, semuanya berfungsi dengan ketepatan militer secara mutlak. Sekarang bagaimana dengan jumlah malaikat? Nah, kabar baiknya adalah ada 2 malaikat yang baik untuk setiap 1 malaikat jahat. Berarti yang jahat kalah dalam jumlah. Tetapi ada berapakah jumlah malaikat? Perhatikan Mazmur 68 ayat 17 di mana kita temukan indikasi mengenai jumlah malaikat. Dikatakan di sana berbicara mengenai kereta Tuhan yang adalah malaikat-malaikatnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu. Bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan ada di antara mereka. Sebagaimana di Sinai, di tempat kudus. Di Wahyu 5 ayat 11 kita temui indikasi yang lain mengenai jumlah malaikat. Wahyu 5 ayat 11 berkata, "Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu." Jumlah mereka, ada berapa? Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Tahukah Anda bahwa bahasa Greka tidak ada nama untuk jumlah juta, tidak ada angka juta. Jadi untuk menyebut angka juta adalah dengan mengalihkan kata ribu. Jadi dikatakan di sini, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa dan beribu-ribu, yang artinya adalah, berjuta-juta. Perhatikan juga Ibrani 12 ayat 22. Di sini sekali lagi dikatakan mengenai berapa jumlah malaikat, dikatakan di situ. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, lalu katanya, kepada apa? Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang tidak terhitung banyaknya. Ada berapa malaikat yang kita bicarakan? Kita berbicara mengenai berjuta-juta malaikat. Saya tidak bisa mengatakan berapa persisnya, tetapi menurut firman Tuhan jumlah mereka tidak bisa dihitung. Sekarang, marilah kita bicara mengenai tugas para malaikat. Apakah fungsi penting malaikat-malaikat ini? Apa yang mereka lakukan? Apa mereka hanya duduk-duduk saja sambil memainkan harpanya dan memuji Tuhan? Sama sekali tidak. Setiap malaikat punya fungsinya sendiri berkaitan dengan planet bumi. Perhatikan Matius 4 ayat 11. Ini berbicara mengenai Yesus, setelah dia mengalami pengalaman berat dicobai 3 pencobaan. Yesus sangat lapar karena selama 40 hari 40 malam tidak makan. Dikatakan di sini bahwa malaikat melakukan sesuatu terhadapnya. Matius 4 ayat 11 katakan, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang, untuk apa? Melayani Yesus. Apa peranan malaikat? Peranan mereka untuk melakukan apa? Untuk melayani. Di sini mereka melayani Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 14 katakan bahwa mereka bukan saja melayani Yesus. Mereka melayani juga orang-orang yang mewarisi keselamatan. Dikatakan di Ibrani 1 ayat 14, berbicara mengenai para malaikat itu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Dengan kata lain malaikat-malaikat adalah pelayan Yesus Kristus. Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang dibujuk agar menerima keselamatan. Apakah Anda masih ingat mimpi Yakub ketika dia melarikan diri dari rumahnya? Dia mendapat penglihatan sebuah tangga yang mencapai ke surga, dan kaki tangga itu tertancap di bumi. Dan apa yang naik dan turun di tangga ini? Malaikat-malaikat Tuhan naik turun tangga ini. Itu artinya, malaikat-malaikat ini adalah duta-duta Yesus Kristus. Mereka membawa doa kita, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, dan membawa jawaban Tuhan kepada kita. Marilah kita baca mengenai tangga ini di Yohanes 1 ayat 51, Yesus mengaplikasikan tangga ini kepada dirinya sendiri. Yohanes 1 ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesudah ini engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun." Dan apa? Turun naik pada anak manusia.
Jadi, malaikat-malaikat ini adalah duta-duta Yesus Kristus. Untuk membawa pujian dan syukur dan permohonan kita kepada Yesus. Dan untuk membawa jawaban Tuhan kembali kepada kita. Alkitab beberapa kali memakai kata ganti empunya untuk menyebut para malaikat. Dikatakan, apabila anak manusia datang dengan semua malaikat kudusnya, jadi malaikat-malaikat itu adalah milik Yesus. Dialah panglima tertinggi yang memberi perintah apa yang harus mereka lakukan. Dan bagaimana melayani orang-orang yang mewarisi keselamatan. Tahukah Anda bahwa dosa dan kita akan mempelajari ini sebentar lagi dosa itu berasal dari surga. Dan dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dan malaikat terlibat di dalamnya. Ini adalah detail yang sangat penting, yang perlu kita ingat, karena kita akan mempelajarinya nanti dalam seri kita ini. Malaikat-malaikat terlibat dalam pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan. Karena Alkitab katakan bahwa sepertiga malaikat memutuskan untuk menerima argumentasi Lucifer dan beralih ke kubu yang jahat. Berarti, bahkan sebelum dosa masuk ke dunia ini, malaikat-malaikat terlibat dalam pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Malahan, di 1 Korintus 4 ayat 9 kita menemukan kata yang sangat menarik. Malaikat-malaikat ini bukan hanya penonton pasif di dalam pertentangan besar tersebut. Mereka terlibat secara aktif. Mereka memperhatikan apa yang terjadi pada alam semesta. Mereka memperhatikan bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah dosa, sesuai dengan karakternya. Para malaikat sebenarnya ditugaskan untuk membagikan pekabaran Tuhan kepada para nabi. Mereka ditugaskan untuk membujuk orang berdosa untuk bertobat. Mereka ditugaskan untuk melindungi manusia di bumi dari kuasa si jahat. Mereka dikirim untuk menyampaikan firman Tuhan ke dalam pikiran manusia. Agar manusia bisa memakai firman Tuhan sebagai senjata pada saat dibutuhkan. Sesungguhnya mereka berbisik di dalam hati nurani manusia, supaya kita memilih melakukan kebaikan dan kita menolak kejahatan. Mereka terlibat secara aktif dalam pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 9. Katanya, sebab menurut pendapatku, Tuhan telah mempertontonkan kami, para rasul, sebagai orang-orang yang terhukum mati. Karena kami telah dijadikan tontonan. Kita ini apa? Kita adalah tontonan bagi dunia, baik bagi apa? Bagi malaikat dan manusia. Kata tontonan dari kata Greka, theatron. Dari kata ini, kita mendapatkan kata teater. Dengan kata lain, ada suatu kejadian dramatis di alam semesta ini. Dan para malaikat dan manusia sedang memperhatikan apa yang terjadi. Untuk menyimpulkan apakah Tuhan bertindak serasi dengan karakternya. Bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah dosa ini. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengatakan bahwa ketika orang-orang berdosa bertobat, para malaikat bersukacita? Ada kaitan yang erat antara surga dan dunia. Perhatikan Lukas 15 ayat 10, saya harap Anda sudah lebih dahulu membaca ayat-ayat Alkitab ini. Karena Anda tahu, bahan yang harus kita selesaikan ini sangat banyak. Lukas 15 ayat 10, di sini Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada siapa? Pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat? Bisa saya bayangkan para malaikat berkata, kita telah menyelamatkan satu lagi orang dari tangan si iblis. Mereka menjadi sangat gembira, ketika Tuhan memenangkan orang-orang di dunia kepada dirinya. Tahukah Anda bahwa Tuhan juga mengakui nama kita di hadapan malaikat-malaikatnya? Perhatikan apa yang akan kita temukan di Lukas 12 ayat 8-9. Saya mau Anda melihat hubungan yang erat antara surga dan bumi. Antara malaikat dan manusia. Para malaikat terlibat dalam pertentangan besar, mereka sedang memperhatikan apa yang terjadi. Lukas 12 ayat 8-9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi, saudara-saudara, para malaikat itu terlibat secara aktif dalam memperhatikan apa yang sedang terjadi di sini. Mereka bergembira ketika orang-orang berdosa bertobat. Dan Yesus mengakui nama-nama kita, ketika kita datang kepada Yesus dan kita tidak malu akan Dia.
Sekarang marilah kita berbicara mengenai malaikat-malaikat yang setia, dan yang tidak setia. Anda lihat, seluruh kekacauan yang kita alami sekarang di planet bumi ini. Sebenarnya dimulai di surga. Dan bukan hanya di surga, tetapi dimulai di bilik yang maha suci dari bait suci. Anda berkata, apa, masalah dosa dimulai di bilik maha suci dari bait suci? Dan ngomong-ngomong, itu melibatkan hukum Tuhan yang kudus. Nah, marilah kita bicara mengenai asal mula kejahatan di surga. Nanti dalam sesi ini, kita akan berbicara mengenai asal mula kejahatan di bumi. Anda tahu, dosa dimulai oleh satu sosok yang dikenal sebagai Lucifer. Marilah kita baca mengenai asal mulanya sosok ini di Yehezkiel pasal 28. Dan kita akan membaca ayat 13, lalu kita akan ke ayat 15. Yehezkiel 28 ayat 13 berbicara mengenai sosok yang anggun ini, yang tidak lain adalah kerub. Katanya di sini, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Tahukah Anda Taman Eden berada di surga, sebelum ditaruh di bumi ini? Ada Eden kecil yang ditaruh di dunia ini. Dikatakan di sini, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Segala batu permata yang berharga adalah pakaianmu. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit. Lazurit, batu darah, emerald dan emas. Keindahan pembuatan tambur dan alat tiupmu sudah disiapkan untukmu. Pada hari, dan ini detail sangat penting, pada hari penciptaanmu. Sekarang perhatikan ayat 15. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu. Sejak ungkapan yang sama lagi. Sejak kapan hari penciptaanmu sampai ditemukan hati yang jahat padamu? Saya mau bertanya, apakah kejahatan itu kekal? Apakah setan itu kekal? Apakah Lucifer itu kekal? Tidak, karena dia apa? Dia diciptakan. Berarti, kejahatan akan berakhir. Kejahatan dan kebaikan tidak akan hadir bersama-sama selamanya sebagai sistem yang saling bersaing. Kejahatan akan dihapuskan dari alam semesta. Kejahatan ada awalnya, dan dia akan ada akhirnya. Jadi hal pertama kita lihat adalah bahwa makhluk ini, Lucifer, diciptakan. Bagaimana tampangnya ketika dia diciptakan? Yehezkiel 28 ayat 12. Di sini Raja Tirus digunakan sebagai contoh. Dikatakan, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah meterai, apa? Meterai kesempurnaan? Penuh hikmat, dan sempurna. Dalam hal apa? Sempurna dalam keindahan. Dan ayat 15 berkata, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Sejak hari penciptaanmu sampai ditemukan kejahatan dalam dirimu. Jadi, pertanyaan saya adalah ini. Apakah Alkitab memberitahu kita bahwa sosok ini awalnya sempurna dan indah? Tentu saja, tidak bercela dalam tingkah lakunya. Dia diciptakan tanpa sedikit noda pun. Tidak ada kecenderungan terhadap dosa. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah pekerjaannya? Nah, Alkitab memberitahu kita apa pekerjaannya. Perhatikan Yehezkiel 28 ayat 13. Dan kita akan membaca hanya bagian terakhir ayat ini karena kita telah baca bagian awalnya. Dikatakan di sini, Yehezkiel 28 ayat 13. Keindahan pembuatan tambur dan alat tiupmu sudah disiapkan untukmu pada hari penciptaanmu. Yang disebut timbrels itu seperti tambur, rebana, untuk menandai irama musik. Dan kata pipes berarti alat tiup, seperti suling. Dengan kata lain Lucifer diciptakan untuk menjadi apa? Menjadi musikus. Menurut pendapat Anda, apakah dia paham mengenai musik? Menurut pendapat Anda, apakah dia bisa gunakan musik, bahkan musik Kristen di dunia sekarang ini? Digunakan untuk menyesatkan orang. Tentu saja, setan adalah ahlinya musik. Dia tahu bagaimana musik bisa mempengaruhi kita, secara fisik, mental, psikologis dan spiritual. Dan dia tidak hanya menggunakan musik duniawi, tapi seringkali dia memakai musik rohani untuk mengalihkan orang dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah jabatannya? Alkitab memberitahu kita, faktanya dia adalah salah satu dari dua kerub yang menudungi tahta Allah. Dengan kata lain, dia ada di hadapan hadirat Allah, di dalam bait suci. Di Gunung Sion yang ada di Yerusalem baru. Perhatikan apa yang akan kita temukan di Yehezkiel 28 ayat 14 di mana diceritakan mengenai kedudukannya. Dikatakan di sini, engkau adalah kerub diurapi yang apa? Ingat kata itu yang telah kita baca di Keluaran? Engkau adalah kerub yang diurapi, yang menudungi tahta Allah. Aku telah menetapkan engkau ada di gunung kudus Tuhan. Ini adalah Gunung Sion surgawi. Engkau berjalan bola-bali di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya.
Batu yang bercahaya mewakili para malaikat. Jadi Lucifer ini berjalan bola-balik di tengah-tengah para malaikat, menurut Alkitab. Dia adalah salah satu dari dua kerup yang menudungi, di atas tahta Tuhan. Kita baca Keluaran 25 ayat 20 sekali lagi agar Anda bisa melihat kata menudungi ini. Dikatakan di Keluaran 25 ayat 20. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Perhatikan kata kuncinya sekarang. Menudungi tutup pendamaian itu dengan sayap-sayapnya. Dan wajahnya saling berhadapan. Dan wajah-wajah kerup itu mengarah ke tutup pendamaian. Sekarang, Anda bertanya, Pak Pendeta, apakah Anda maksudkan bahwa di surga ada tabut perjanjian? Dan ada dua kerup yang menudungi tabut perjanjian. Sama seperti di bait suci yang di dunia? Tentu saja, kita mempelajari bahwa bait suci di dunia adalah bayangan atau kapi dari apa? Bait suci surgawi. Jadi di surga ada tabut perjanjian. Dan Tuhan sendirilah sekinahnya di sana. Dan ada dua kerubim di atas tabut. Anda akan bertanya, di mana di Alkitab dikatakan ada tempat seperti itu di surga? Perhatikan apa yang kita temukan di kitab Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat 19. Sangat jelas di surga ada bait suci dengan tabut perjanjiannya. Dikatakan, kemudian bait suci, apa? Terbuka. Di mana? Di surga. Dan apa yang terlihat ketika bait suci itu terbuka? Dikatakan, dan tabut. Tabut apa? Tabut perjanjiannya terlihat di dalam bait sucinya. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka pertanyaan saya adalah, apakah di bait suci surga ada tabut perjanjian? Tentu saja. Apakah ada kerup yang menudungi yang membayangi tabut perjanjian? Pasti. Menurut Anda apa yang terdapat di dalam tabut perjanjian? Apa yang ada di dalam tabut perjanjian yang di dunia? Kedua loh batu hukum, yaitu ke-10 hukum. Yang di dunia merupakan cerminan yang di surga, jadi apa yang seharusnya ada di bait suci surga? Di bawahnya, di mana Tuhan menyatakan kehadirannya sebagai fondasi tahtanya, 10 hukum pasti ada di bait suci surga. Sekarang, marilah berbicara sedikit mengenai dosa Lucifer. Tahukah Anda apa yang ingin dilakukan Lucifer? Dia mau menjatuhkan pemerintahan Tuhan. Sebenarnya dia mau mengambil alih tahta alam semesta ini. Dia mengalami buta jauh yang parah secara rohani. Dia tidak bisa melihat jauh. Yang bisa dilihatnya hanyalah dirinya sendiri. Mari kita baca hal ini di Yesaya 14 ayat 12-14. Yesaya 14 ayat 12-14, dikatakan di sana. Betapa engkau sudah jatuh dari langit, hai, Lucifer, bintang timur, putra fajar. Engkau sudah ditebang dan jatuh ke bumi, engkau yang melemahkan bangsa-bangsa. Sekarang perhatikan kata kuncinya di sini. Engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan tahtaku di atas bintang-bintang, artinya di atas para malaikat. Dan aku juga akan duduk di bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku akan naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. Apa kata kuncinya di bacaan ini? Aku. Dia tidak mau Tuhan menjadi penguasa lagi. Dia mau mengambil alih pemerintahan alam semesta dengan duduk di tahta Tuhan. Saya mau Anda ingat ungkapan itu, aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. Karena dalam beberapa pelajaran ke depan, kita akan bahas bagaimana setan mencobai Hawa. Dan bagaimana dia berhasil mendapatkan kemenangan dari Hawa. Dia pakai metode yang sama, karena itu sudah berhasil di surga. Dia berkata kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti yang maha tinggi. Pencobaan di dunia semata-mata adalah replika dari apa yang terjadi di surga. Dan bila mana kita mempelajari ini Anda akan memahaminya. Sekarang Alkitab memberitahu kita bahwa Lucifer telah berbuat dosa. Perhatikan Yehezkiel 28 ayat 16, kata itu dipakai. Dikatakan dalam Yehezkiel 28 ayat 16. Dengan banyaknya penjualan yang engkau lakukan. Ini mengenai Lucifer. Hatimu menjadi penuh dengan kekerasan. Dan engkau berbuat apa? Engkau berbuat dosa? Pertanyaan, apakah Lucifer berbuat dosa? Jelas sekali. Nah, sejak kapan setan berbuat dosa? Banyak orang Kristen berkata, hukum pertama kalinya diberikan di Gunung Sinai. Dengan kata lain ketika 10 hukum diberikan di Gunung Sinai itulah pertama kalinya hukum muncul. Tidak bisa. Saya mau Anda perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 8.
Di sini membicarakan dari mana asalnya dosa, kapan mulainya dosa. Dikatakan di sana dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa sejak dari Gunung Sinai. Apa itu kata Alkitab? Tidak. Alkitab berkata, iblis berbuat dosa dari kapan? Dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dosa, bukan? Jadi, apakah Yesus datang untuk melenyapkan hukum atau dia datang untuk melenyapkan dosa? Dia datang untuk melenyapkan dosa. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah dosa itu? Kita diberitahu bahwa Lucifer telah berbuat dosa. Dan dia berdosa dari mulanya. Sekarang, apakah dosa itu? 1 Yohanes 3 ayat 4 memberikan definisi Alkitabiah mengenai dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah apa? Pelanggaran hukum Allah? Atau versi King James katakan, dosa adalah pelanggaran hukum. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Lucifer berdosa kalau tidak ada hukum yang dilanggarnya? Apakah ada hukum yang dilanggar oleh Lucifer? Tentu saja, dan hukum itu ada di dalam tabut perjanjian. Mungkin ada orang berkata, bagaimana sosok yang sempurna yang diciptakan tanpa celah? Dan tidak ada kecenderungan berbuat jahat. Tiba-tiba bisa punya ide untuk memberontak terhadap Tuhan? Saya hanya bisa katakan untuk suatu alasan yang tidak diketahui, alasan yang tidak bisa dijelaskan. Dia memutuskan menggunakan kebebasannya memilih melawan Tuhan. Ini membuktikan bahwa di surga pun Tuhan menghormati kebebasan memilih. Karena dia mengizinkan malaikat-malaikatnya berkata, tidak, kepadanya. Nah, mengapa Lucifer berkata, tidak saat dia sempurna dan tak bercela, indah? Dan tak punya kecenderungan untuk berdosa, itu merupakan misteri. Dan bila kita bisa memberikan penjelasan hal itu, kita akan bisa memberikan alasan dosa. Dan akhirnya menyalahkan Tuhan untuk itu. Tetapi tentu saja itu bukan salah Tuhan. Jadi Lucifer berbuat dosa. Dia bertindak melanggar hukum yang ada di dalam tabut perjanjian. Tetapi tentu saja, jika hanya satu sosok yang melawan pemerintahan Tuhan, itu tidak akan ada dampaknya. Jadi dia harus menyebarkan pemberontakannya. Dia harus cari pengikut. Dia harus mencari orang-orang untuk menerima argumentasinya. Dan memutuskan mengikuti dia dan bukan mengikuti Tuhan. Tetapi tentu saja untuk ini, dia harus menjelekkan Tuhan. Dia harus membuat Tuhan seperti jahat. Karena, Anda tahu, jika dia membuat Tuhan tampak baik, tidak akan ada yang mengikutinya. Dia harus menjelekkan karakter Tuhan. Dia harus mengatakan hukum Tuhan itu mengekang, itu melenyapkan kebebasanmu. Tuhan hanya menginginkan budak, Tuhan hanya ingin dilayani tanpa perbantahan. Kita akan melihat bahwa Lucifer mengatakan hal yang sama kepada Hawa di Taman Eden. Dan bahwa akulah sang pembebas agung. Aku telah datang untuk membebaskan kamu dari hukum, aku telah datang untuk memberikan kemerdekaan. Sehingga kamu bisa mengikuti kecenderungan hatimu sendiri. Karena hatimu selalu akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa Tuhan yang harus memberitahumu apa yang benar dan apa yang salah. Maka Alkitab memberitahu kita baca Yehezkiel 28 ayat 16, bagian pertama dari ayat itu. Di sana ada sebuah kata yang sangat menarik yang dipakai. Dikatakan dalam Yehezkiel 28 ayat 16, berbicara mengenai Lucifer. Dengan dagangmu yang besar. Engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Kata, dagang, amat sangat menarik. Ini adalah kata komersial. Anda boleh memeriksanya di Concordance jika mau. Ini ada kaitannya dengan membeli dan menjual. Dan dengan demikian Lucifer berusaha menjual sesuatu kepada para makhluk surgawi. Pertanyaannya adalah, apa yang mau dijualnya kepada mereka? Faktanya adalah dia berusaha menjual kebohongan kepada mereka. Anda tahu bahkan hingga hari ini, kita pakai ungkapan bila orang mengatakan hal yang sulit dipercayai. Kita katakan, tidak laku itu sama saya, artinya saya tidak percaya kata-katamu. Jadi Anda lihat bahwa ide menjual dan membeli ini berlaku hingga hari ini. Dagangan Lucifer adalah dia mau menjual kebohongannya kepada tentara surga. Kita diberitahu di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, bahwa dia adalah bapa segala dusta. Yesus berkata di sana, berbicara kepada orang-orang Yahudi di zamannya. Kamu berasal dari bapamu, si iblis. Keinginan bapamulah yang kamu lakukan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, itu bersumber dari dirinya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Itulah sebabnya kita menyebutnya, bapa segala dusta. Sekarang marilah ke Wahyu 12 ayat 4, bagian pertama ayat itu. Dan perhatikan bagaimana Lucifer menyeret sepertiga dari malaikat bersamanya. Dia memakai sesuatu untuk menyeret mereka. Perhatikan Wahyu 12 ayat 4, bagian pertama dari ayat itu. Berbicara mengenai naga yang melambangkan setan. Dikatakan, apanya? Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Artinya sepertiga dari para malaikat surga, dan melemparkannya ke atas bumi. Apa maksudnya ini? Bahwa dia memakai ekornya, untuk menyeret sepertiga dari malaikat ke pihaknya. Yesaya 9 ayat 15 memberitahu kita ekor itu melambangkan apa? Yesaya 9 ayat 15 menjelaskan arti simbolis dari ekor. Dikatakan di sana, tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan, apa? Yang mengajarkan dusta, itulah, apa? Itulah ekor. Jadi apa yang dipakai iblis untuk menarik sepertiga malaikat surga? Dengan ekornya, yang artinya dia berbohong kepada malaikat-malaikat surga. Kebetulan kata dagang yang dipakai di Yehezkiel 28. Akar katanya juga dipakai dalam dua ayat lain di Perjanjian Lama dan saya mau baca sekarang. Perhatikan apa yang kita temukan di Yehezkiel 22 ayat 9. Akar kata yang sama yang diterjemahkan dagang di pasal 28. Dikatakan di Yehezkiel 22 ayat 9, di tempatmu. Ini berbicara mengenai Tirus. Di tempatmu ada orang-orang yang memfitnah. Inilah akar kata yang sama, yang memfitnah untuk mengakibatkan pertumpahan darah. Ada orang-orang yang makan di atas gunung-gunung, kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Jadi perhatikan di sini, akar kata yang sama diterjemahkan juga, apa? Fitnah. Jadi apa yang dilakukan Lucifer? Dia memfitnah Tuhan dan karakternya. Kata yang sama ini juga dipakai di Imamat 19 ayat 16. Imamat 19 ayat 16. Perhatikan yang dikatakan di sana. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Akar kata yang sama yang diterjemahkan, dagang. Dikatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau menjadi saksi dusta yang mencelakakan hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Nah, seperti apa kebohongan itu? Salah satu buku favorit saya Patriarchs and Prophets, para bapa dan nabi. Yaitu kisah di Perjanjian Lama hingga zaman raja-raja, sejak dosa mulai muncul di surga. Saya mau membacakan suatu pernyataan yang ada di buku Great Controversy halaman, maafkan saya, ini dari Great Controversy tapi juga ada di Patriarchs and Prophets. Tetapi referensi ini terdapat di Great Controversy, halaman 499, penulis yang sama, Ellen White. Berbicara mengenai Lucifer. Dia mengulangi klaimnya, bahwa malaikat tidak memerlukan pengendalian, tetapi seharusnya diizinkan mengikuti kehendaknya sendiri, yang akan selalu membimbing mereka dengan benar. Jangan membiarkan Tuhan yang mengatur apa yang harus kamu lakukan. Hatimu akan memberitahu dirimu apa yang harus dilakukan. Dia mencela. Sekarang perhatikan, dia mencela peraturan ilahi sebagai pengekangan terhadap kebebasan mereka, dan menyatakan bahwa tujuannya untuk memperoleh penghapusan hukum. Agar terbebas dari pengekangan ini, maka bala tentara surga bisa memiliki eksistensi yang lebih ditinggikan dan mulia. Jadi jika siapapun di luar sana yang mengajarkan bahwa hukum sudah dipakukan di kayu salib, atau sudah dihapus, itu mengulangi kebohongan dari bapa segala dusta. Karena Tuhan tidak akan menghapus konstitusi pemerintahannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang dilakukannya adalah menyediakan seseorang agar memikul hukumannya ke atas dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi dia tidak akan menghapus hukumnya. Alkitab katakan bahwa sebagai akibat tuduhan setan, di surga terjadi peperangan. Wahyu 12 ayat 4 bagian pertama dari ayat itu, dan kemudian kita ke ayat 7-9. Dikatakan di pasal 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di surga dan melemparkannya ke atas bumi. Ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga. Mihael dan malaikat-malaikatnya, itu adalah Yesus Kristus. Anda berkata, Mihael, Anda dibilang Yesus? Ya, Anda perlu mengerti. Gereja MAHK meyakini ini, walaupun Yesus disebut Mihael. Dia tidak, dia bukan diciptakan Tuhan. Dia adalah Allah yang kekal. Dia disebut Mihael di dalam firman Tuhan, artinya, siapakah yang seperti Tuhan?
Suatu nama yang menantang, siapa yang seperti Tuhan? Kita tidak sama dengan beberapa gereja lain yang meyakini bahwa Mikhael adalah ciptaan Tuhan, dan bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan yang pertama. Kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, walaupun di sini dia disebut Mikhael. Nah, jadi katanya, Mikhael dan malaikat-malaikatnya, yaitu Yesus dan malaikat-malaikatnya, berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya berperang. Jadi terjadi suatu peperangan di surga. Dan dikatakan dalam ayat 8. Tapi mereka tak dapat bertahan, yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya, mereka tidak dapat tempat di surga. Jadi, naga besar itu dilemparkan keluar, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dia dilemparkan ke bumi. Dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersamanya. Sekarang, pertanyaan yang muncul adalah ini, mengapa Tuhan tidak segera melenyapkan setan? Pikirkanlah. Setan mengatakan bahwa Tuhan itu sewenang-wenang, bahwa hukumnya mengekang, bahwa Tuhan tidak menghargai kebebasan. Maka sekarang semua malaikat berkata, kita akan bangkit melawan Tuhan, dan Tuhan memusnahkan mereka. Apa yang akan terjadi? Para malaikat akan berkata, wah, kalau begitu mungkin Lucifer benar. Karena Tuhan tidak menghormati kebebasan memilih, maka dia memusnahkan mereka semua. Jadi Tuhan berkata, aku harus membiarkan prinsip pemerintahan Lucifer berkembang. Supaya seluruh alam semesta bisa melihat bagaimana pemerintahan yang direncanakannya itu. Coba, saya tanya, apakah rencana pemerintahannya, Lucifer berhasil? Lihat saja dunia hari ini. Coba jawab, apakah dunia tanpa hukum itu pemerintahan yang berhasil? Sama sekali tidak, itu berantakan. Tetapi makhluk-makhluk surgawi tidak akan mengetahui hal itu kecuali Tuhan mengizinkan kejahatan untuk apa? Untuk berkembang dan menjadi matang. Dan Tuhan akan membuat setan duduk diam selama 1000 tahun di dunia ini. Tanpa ada seorang pun yang bisa dicobainya karena pada waktu itu semua manusia sudah mati, semua pengikutnya sudah mati. Sementara umat Allah akan berada di surga dan Tuhan akan memaksa setan duduk di sana. Dan dia akan berkata, lihat, apa yang telah kau lakukan. Anda lihat, seandainya Tuhan langsung membinasakan Lucifer. Para makhluk surga mungkin akan melayani Tuhan tapi melayaninya karena rasa takut dan bukan karena kasih. Dan mereka akan bertanya-tanya, siapa berikutnya yang akan dilenyapkan? Oleh karena memakai kebebasan memilihnya untuk melawan Tuhan. Sekarang marilah kita berbicara mengenai akhir Lucifer, karena dia akan tamat. Tujuan dari bait suci ini akan kita temukan dalam seri pelajaran ini. Adalah bahwa lewat pelayanan bait suci, Tuhan membuat nyata karakternya. Dengan kata lain, maksud Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Di hadapan para malaikat, di hadapan para makhluk surgawi, di hadapan dunia. Untuk menunjukkan bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa ini sesuai dengan karakternya. Agar pada waktu dosa dilenyapkan, semua akan berkata, Tuhan benar, Tuhan itu kasih, Tuhan adil, Tuhan baik. Lucifer akan tamat. Dikatakan di Maleaki 4 ayat 1. Bahwa akar dan cabang kejahatan akan dilenyapkan. Dikatakan di sana, bahwa sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti perapian ini ayat 1. Maka semua orang sombong dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya. Apa? Sampai tidak ditinggalkannya akar maupun cabang mereka, coba saya tanya, siapakah akar ini? Akar dari semua yang jahat adalah iblis. Dan siapa cabang-cabangnya? Pengikut-pengikutnya. Anda ingat perkataan Yesus, akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya? Nah, iblis juga adalah akarnya dan dia memiliki cabang-cabangnya. Maka Alkitab berkata, akar dan cabang akan dimusnahkan, satu kali untuk selamanya. Bahkan di Yehezkiel 28, yang kita pelajari beberapa ayat pagi ini. Yehezkiel 28 ayat 18-19, memberitahukan kepada kita. Bagaimana kesudahannya dari sosok ini dan juga semua yang sudah memilih untuk mengikutinya. Dikatakan di Yehezkiel 28 ayat 18, berbicara mengenai makhluk ini. Engkau menajiskan tempat-tempat kudusmu dengan dosamu yang banyak. Dan dosa kecurangan dagangmu, artinya dengan dosa kebohonganmu. Maka, apa yang akan dilakukan Tuhan? Aku menyalakan, apa? Api dari tengah-tengahmu. Dan apa yang dilakukan api itu? Memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi apa? Menjadi abu di atas bumi. Di hadapan semua yang melihatmu. Semua bangsa-bangsa yang mengenal engkau. Tercengang melihat keadaanmu. Engkau menjadi kengerian, dan perhatikan ini. Dan akan lenyap selamanya. Bukankah ini kabar baik?
Pertanyaannya adalah, kepada siapakah kita akan bergabung? Anda lihat, memihak iblis adalah memihak kepada si pecundang. Hal ini sudah dinubuatkan bahwa dia adalah pecundang. Jika Anda memihaknya Anda akan kalah. Jika Anda memihak Yesus, Anda akan menang karena Yesus sudah menang di atas salib. Menurut apa yang akan kita pelajari dalam seminar ini? Pertanyaan yang lain, setelah dosa dilenyapkan, apakah dia akan muncul lagi? Dengarkan, mana ada orang yang berpikiran waras, yang mau bermain-main dengan dosa lagi setelah melihat apa yang telah diakibatkan oleh dosa? Anda lihat, salah satu alasan mengapa Tuhan membiarkan dosa bertambah-tambah dan berkembang, adalah agar umat Tuhan bisa melihat seperti apa bila hidup terpisah dari Tuhan. Bagaimana akibatnya menginjak-injak hukumnya? Akhirnya orang akan berkata, mengambil jalan itu, menginjak-injak hukum Tuhan, akibatnya adalah berantakan. Dan manusia akan meninggikan hukum Tuhan sebab hukum akan tertulis di dalam hati mereka. Manusia akan melihat bahwa hukum Tuhan itu suci, adil dan baik. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 12. Kita akan melihat bahwa dosa itulah biang keladinya, bukan hukum Tuhan. Anda lihat, hukum Tuhan itu suci dan menunjukkan dosa itu jahat. Jadi apa mesti dilakukan? Melenyapkan hukum yang baik itu supaya menyelesaikan masalah dosa yang jahat itu? Tentu saja tidak. Ini tidak membawa perbaikan dengan melenyapkan hukum. Bahkan, di kitab Nahum dikatakan, ayat terakhir kita untuk hari ini. Nahum 1 ayat 9 bahwa kesengsaraan tidak akan timbul kedua kalinya. Lalu Alkitab katakan di Wahyu 21 ayat 4 bahwa Tuhan akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Dan tidak akan ada lagi kesusahan, tidak akan ada lagi sakit. Tidak akan ada lagi penderitaan, dan tidak akan ada lagi kematian. Karena Tuhan akan tinggal bersama kita, dan kita akan hidup bersamanya. Dan untuk selama-lamanya alam semesta ini akan menjadi aman. Karena dunia ini sudah pernah dibersihkan dari dosa. Apakah Anda mau berada di sana?